Halo teman-teman, kembali di channel saya. Jadi saya sekarang ingin di video kali ini adalah sebuah video yang mungkin menginspirasi atau memberikan sebuah motivasi buat kalian semua yang mungkinnya mendengarkan. Jadi di video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, salah satu wanita cantik dan tentunya ada seorang guru di salah satu sekolah di Bakarti Jaya. Jadi berhubung tema saya sekali ini adalah Hari Wanita, jadi memang bintang tamunya wanita. Jadi kalau penasaran dengan videonya, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share ke seluruh sosial medianya, dan subscribe, tekan tanda loncengnya biar kalau saya upload video-video terbaru saya nanti akan ada notifikasinya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Miss cantik ini yang ada di sebelah saya. Ya, namanya Ibu Siti Rahimah, ya, salah satu guru di SMA Muhammadiyah Bakarti Jaya. Dan di mana lagi, Bu? Udah, Cuma cukup SMA. satu di hati. Nah, cukup satu di hati. Ya, jadi Bu, ini Bu, saya ada pertanyaan untuk Ibu. Jadi di usia Ibu yang sekarang, menurut Ibu apa sih yang belum Ibu selesai lakukan atau mungkin yang akan dilakukan? Karena kan kalau wanita tuh biasanya lebih teliti dalam hidup. Maksudnya gimana ya? Lebih kemana nih? Lebih Ada ke- keinginan yang belum tercapai atau bagaimana? Nah, dari sekarang yang belum tercapai itu apa? Belum Yang sekarang. tercapai. Satu, jadi PNS. Oh ya, Kedua, jadi businesswoman. wanita karir ya. Ya, Oke, jadi itu ya. ya jadi aku pengen banget memang, nggak tahu sih, tapi di antara keduanya itu memang yang paling utama aku lebih ke bisnis. Jadi pengen suatu saat pengen punya bisnis sendiri, punya bisnis pribadi. Lalu kalau sekarang itu bisnis Ibu ada kah yang sudah dijalankan atau? Ya lagi bisnis kecil-kecilan lah. Iya, belajar dulu dari bawah kan. Betul, karena proses itu memang sebuah momen atau memang waktu yang untuk mengajarkan kita lebih baik ke depannya. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Itu pertanyaan yang kedua, Bu. Ibu kan seorang wanita, karena berhubung ini temanya wanita ya. Jadi menurut Ibu itu menjadi seorang wanita itu susah nggak sih? Tentunya kan banyak banget perbedaan antara wanita dan laki-laki. Dari segi kebebasan, kemudian dari segi pandangan orang, ya. Apalagi Bu masih single ya. Ya. Masih single dan mungkin calon ya Bu, kita lagi ya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan dilancarkan sampai hari hari. Amin. Gimana Bu? Kesulitan menjadi seorang wanita. Tentunya kan banyak tuh hal-hal yang mungkin sulit. Banyak ya. Dibilang mudah nggak mudah jadi seorang wanita, karena pasti banyak batasan-batasannya. Lebih banyak batasan seorang wanita daripada laki-laki. Kayak misalkan, apalagi kalau ini berbicara tentang kayak ini tentang agama ya. Yes. Bagi kalau agama kita itu ya banyak lah. Kalau misalkan nggak boleh sering-sering keluar malam. Nah, itu Itu. keluar malam, oke. Ya, terus yang pasti ya menutup aurat. Kalau misalkan dia gini, kalau laki-laki keluar ke warung kemana, dia pakai celana pendek gak apa-apa kan? Nggak masalah. Lebih simpel lah. Udah bangun tidur langsung ke warung gitu, bisa Iya. gampang. Tapi kalau seorang wanita muslimah lebih ke aduh harus ganti ini, ganti. Apalagi Cara bagi panjang, Ibu baju sebagai panjang. tenaga pendidik ya, tentunya Ya. banyak sekali batasan-batasan dan Jadi mungkin agak susah untuk awalnya pasti agak susah ya Bu ya, agak susah dan mungkin agak sedikit menyita kesenangan ya mungkin. nggak sih gini, jadi aku kasih tahu sesuatu hal ya. Tips ya, karena memang di channel ini kita berbagi pengalaman, berbagi kayak Iya. cara ya mungkin yang
bagi kalian penonton yang mungkin sama kasusnya seperti ini. Kasus. Ya. Jadi gini, aku bersyukur banget ya masuk ke bisa ngajar, bisa jadi bagian dari SMA Muhammadiyah, karena aku lihat prosesnya dari saya sebelum masuk ke SMA Muhammadiyah ini sampai sekarang itu lumayan banyak perubahan ya, Dari segi penampilan dan sikap, mungkin perilaku ya. Jadi sebelum saya masuk ke SMA ini kan, mungkin dari dulu waktu saya sekolah, saya kuliah, sebelum saya masuk ke inilah ya, kerja di sini, itu pertama mungkin saya masih pakai penampilan saya lah ya, masih biasalah anak kuliah mungkin pakai celana jeans, agak kekinian ya lebih pakai celana jeans ya ketat mungkin kayak gitu, terus bajunya ya pakai jilbab intinya tuh, tapi belum seperti kayak gini lah intinya. Masih pakai ya celana, kemudian males pakai kaos kaki dulu, males pakai kaos kaki, apalagi ya intinya banyak hal-hal kecil lah ya. Tapi mulai dari saya masuk ke sini bertahap, nggak tahu kenapa ya, mungkin dengan sendirinya ya, bahwa saya merasa memang seorang guru tuh emang sosok yang harusnya digugu dan ditiru. Jadi dari situ kita belajar dari penampilan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita katakan itu harusnya bisa memberikan contoh yang baik untuk yang lainnya ya. Terutama ya. Ya itu, jadi sekarang saya itu udah jarang banget pakai celana ini yang itu kalau kemana-mana tuh udah pakai rok udah. Iya, kemana-mana udah pakai rok, ibaratnya dulu pakai celana panjang selayaknya wanita. Iya, dulu saya pas ngajar pertama saya masih pakai celana dasar panjang ya, sekarang udah nggak pernah lagi pakai itu. Iya, memperbaiki diri ya Bu. Ya terus udah kalau kemana-mana kalau nggak pakai kaos kaki kayak berasa nggak enak, udah kebiasaan kurang pakai kaos lengkap kaki. gitu ya? Iya, jadi gitu, jadi ada kebiasaan kecil yang udah Ya alhamdulillah dari segi pekerjaan dan lain-lain yang bisa membuat jadi kita lebih sangat baik. berpengaruh lah, alhamdulillah banget. Nah itu Bu gini, adakah kesulitan kayak kita kan tadi bicara masalah wanita, batasan-batasan wanita, sedangkan pekerjaan kita itu sebagai guru ya Bu mungkin, atau disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti bisnisnya tadi, kan agak ada kesulitan nggak membagi waktunya, dan apalagi Ibu kan mesti bantu-bantu atau mengerjakan pekerjaan rumah, membagi waktunya seperti apa? Ya dibilang sulit ya lumayan ya, tapi aku pikir memang ya sebisa mungkin kita harus jadi orang yang profesional lah. Jadi ya terutama yang diutamakan itu adalah tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik, itu yang utama ya. Kalau untuk bisnis itu kan nanti yang nomor 2 lah ya, jadi sambil beriringan lah. Jadi gimana caranya supaya kedua-duanya berjalan bersamaan gitu sebenarnya. Yang penting intinya ada saatnya kita kerja ya kita kerja. Ibaratnya gini, ada saatnya kita mengurusi bisnis ya itu nanti ada saatnya kita ngajar, kita kerja ya ada saatnya juga. Jadi ada waktu-waktunya lah, ada saatnya juga. Jadi aku bagi waktu sih, banyak kalau waktunya aku libur ya stop untuk yang lain. Jadi aku aktivitas di rumah lebih ya bantu-bantu pekerjaan rumah dan lain-lain lah ya. Artinya disesuaikan Ya, dengan disesuaikan kemampuan lah. ya. Kemampuan. Intinya kita harus berusaha untuk membagi waktu itu dengan baik lah. Bisnis, kerjaan rumah, dan belajar di sekolah gitu. Jadi ada porsinya masing-masing. Oke, jadi kerjaan sudah, kalau bisnis. Nah, boleh tahu nggak Ibu sekarang tuh bisnisnya apa? Jadi mungkin siapa tahu ada yang penasaran dan mungkin mau bergabung dan mungkin bisa jadi nasabahnya ya. Boleh deh kali dikasih tahu. Ini tuh baru bisnis kecil ya sebenarnya, nggak kayak gitu. Ya online shop ya, lagi tenar sekarang ya. Online shop. Tapi kalau online shop kan banyak Bu, ada dari segi kayak kecantikan, kemudian. Nah, kalau Ibunya lebih kemana? Lebih ke fashion, baju, Fashion. ya jilbab. Fashionnya lebih ke kekinian atau ke religi mungkin? Muslimah. Muslimah. Oh jadi kalau kalian semua
butuh ya pakaian-pakaian muslimah atau muslim ya, bisa tuh hubungi Bu Ima ya. Nama Facebooknya apa Bu? Siti Rohimah. Siti Rohimah ya. Profilnya profil itu sendiri. Apa ya, saya lupa profilnya. Oke, sendiri. Oke, jadi kalau Cari penasaran aja. cari saja namanya Siti Rohimah atau komentar di bawah kalau butuh informasi tentang Bu Siti Rohimah. Jadi kalau menurut yang saya petik dari apa namanya jawaban-jawaban ini tadi, kita tuh mesti kalau mau jadi seorang yang super, artinya bisa melewati semua hal ya, kegiatan, bisnis, bahkan kewajiban kita pun tidak tertinggal, tentunya harus membatasi diri kita harus tahu kemampuan kita itu seperti apa, baru kita pilih. Kalau mau, bukan pilih-pilih itu maksudnya cari yang baik, bukan, artinya dipilih-pilih sesuai kemampuan kita. Kalau memang masih mampu kita laksanakan, kalau enggak ya kita mungkin tutup atau kita tolak gitu ya. Ini apa ya, gimana ya, ini ada satu hal sih yang ini mungkin semua orang bisa jadi guru, tapi jadi seorang tenaga pendidik itu tidak bisa, tidak semua orang bisa ya. Guru hanya sekedar mengajar, tetapi jadi seorang tenaga pendidik itu bagaimana caranya supaya kita mendidik, membimbing dan merangkul anak-anak ya. Jadi bukan hanya sekedar mengajar ilmu pengetahuan, tapi sebenarnya banyak, ada tugas lain daripada itu sebenarnya, seperti itu. Jadi ya saya berusaha untuk sebisa saya, semampu saya untuk apa ya, memberikan apa ya saya bisa gitu loh ya, itulah berusaha untuk seprofesional mungkin seperti itu. Nah, lika-likunya Bu, lika-liku sebagai seorang guru itu kan banyak sekali, mungkin dari murid, dari mungkin orang itu kan ada batasan kelelahan dalam suatu hal ya. Ya, bagaimana cara itu apa namanya ya melewati hal tersebut? Tentunya Ibu pernah merasa di posisi yang lelah, capek. Namanya manusiawi ya, manusiawi lah kalau ada saatnya kita merasa down, merasa hilang semangatnya turun ibaratnya, itu ada saatnya kayak gitu. Ada saatnya semangat kita lagi menggebu-gebu, lagi tinggi. Nah, jadi yang membuat aku apa ya, sebisa mungkin untuk menghilangkan rasa itu ya, saat aku lagi merasa hilang semangat, aduh nggak semangat banget, kayak males gitu. Memang ya, penyakit yang paling bahaya itu adalah penyakit males. Itu kalau udah males, aduh udah bahaya banget lah. Kita ngapa-ngapain males, mau kayak gini males gitu ya, bahaya banget. Nggak tahu sih, aku selalu ingat pesan dari almarhum bapak sih ya. Jadi bapak dulu waktu dulu lah, waktu masih kita bareng-bareng itu, bapak selalu bilang itu, kalau aku gini ya, kalau masih ada bapak itu, kalau aku nggak masuk sekolah, kalau nggak ada alasan yang pasti aku lagi sakit atau apa, itu aku kena marah. Iya pasti. Jadi bapak selalu mengajarkan bahwa selalu untuk profesional, selama kita masih bisa berjalan ya, kita harus melakukan kewajiban kita gitu. Iya, jangan korupsi waktu, jangan ya inilah banyak sering bolos. Jadi intinya gitulah intinya ya. Jadi saya selalu ingat pesannya bapak gitu. Nah, terus untuk jurus jitu untuk mengatasi rasa malasnya itu, tipsnya dari Ibu, seorang Ibu Siti Rohimah itu seperti apa? Mengatasi rasa malas. Jadi kan kayak gimana kan posisi ke tempat kerjaan dan tempat tinggal itu kan agak berlawanan ya, jadi kayak jauh banget memang. Untuk mengatasi rasa malas, apa ya, mungkin memang gini, rasa malas itu kalau misalkan kita dinasihati orang itu, kalau kitanya masih malas, memang nggak ada niat dari kita, itu memang belum bisa ya. Jadi dari diri sendiri dulu, dari niat dulu, dari kitanya itu yang harus. Jadi gini, cara menghilangkan rasa malas kalau saya itu, saya selalu mikir gini, kalau saya begini terus, kedepannya mau gimana gitu. Jadi kita tuh
harus ada pencapaian, harus ada tujuan hidup memang ya. Jadi kalau kita malas, mau ngapain mau malas gitu kan ya, jadi nggak ada kemajuan sama sekali. Jadi saya berusaha untuk setiap tahun itu, setiap tahunnya tuh ada kemajuan, ada peningkatan, ada perubahan. Nah gitu sih. Jadi berarti benar kata orang itu ya, kalau kita mau lihat kita di masa depan itu kita harus lihat dari kita sendiri sekarang seperti apa. Apakah kita sudah melakukan sesuatu hal yang berbeda dari tahun ke tahunnya atau masih seperti itu saja. Jadi buat teman-teman ya, ini adalah sebuah bukan menggurui tapi adalah sebuah pengalaman pribadi yang kita akan berbagi sama teman-teman. Jadi dalam hidup itu penting sekali yang namanya mengkontrol diri ya. Kontrol baik itu dari kelakuan ya Bu, kelakuan, kemudian kayak kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu mesti sedikit-sedikit kita tinggalkan, karena ya mengingat usia mungkin ya Bu ya, usia yang tidak terlalu muda, sudah tidak muda lagi, jadi banyak banget kewajiban kita tuh bertambah, dan itu mesti diperhatikan agar kalau menurut saya sih ya, setiap orang itu harus punya mimpi. Setiap orang itu harus punya mimpi, punya tujuan. Kalau misalkan kita nggak punya mimpi, kita nggak ada tujuan, tuh kita kayak jalan nggak ada arah. Nah mungkin tuh salah satu pemberantas malas itu adalah mimpi. Jadi kita harus punya mimpi untuk itu adalah buat apa ya, tombak melawan sebuah rasa malas itu, betul nggak sih? Iya, benar. Kalau misalkan orang yang malas itu mungkin dia belum punya mimpi, mungkin belum punya arah. Saya mau kemana ke depannya, mungkin kan dia belum, jadi dia masih udah santai. Jadi ya pasti orang punya mimpi tuh punya target untuk kalau bisa tahun ini, nanti ini saya harus bisa seperti ini. Jadi kayak gitulah, ada target-target. Kalau bicara masalah mimpi nih, kalau seandainya Ibu diberikan kesempatan mimpi Ibu tuh terwujudkan mungkin ya, Ibu dikasih 3 mimpi, Ibu mau apa? Sebutkan 3 mimpi yang mungkin buat Ibu itu butuh banget dan itu harus pengen banget, kemungkinan dari mungkin dari almarhum Bapak mengharapkan sekali Ibu seperti apa mungkin. Boleh diceritakan. Mungkin keinginan yang belum tersampaikan, baik itu keinginan orang tua atau keinginan diri sendiri. Bingung ya jadinya ya. Sebenarnya gini, karena kalau bilang mimpi apa pasti banyak sekali ya. Saya saja pribadi pengen banyak, pengen ini, orang tua saya pengen ini. Tapi ya kalau kita mengingat mengkontrol kembali sesuatu apa sih yang sebenarnya kita butuhkan gitu ya. Yang pasti gini, intinya gini lah. Sebagai seorang anak, saya nggak tahu ya, kalau misalkan ada kata-kata saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, itu kan umum masih banyak ya. Bagaimana caranya gimana caranya bahagia dari orang tua gitu. Dan kalau bicara itu mungkin ya orang tua saya, abang bapak, ibu juga, kalau mereka itu sebagai orang tua mereka nggak pernah menginginkan saya pengen ini, saya pengen yang ini, mereka nggak. Yang pasti kebahagiaan mereka itu pasti kalau melihat anaknya bahagia, anaknya senang, apa yang dicita-citakan anaknya tercapai, orang tua udah bahagia. Jadi artinya selama ini orang tua selalu mendukung ya Bu ya. Mereka percaya sama anaknya, bahwa anaknya tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi mungkin gini, kayak dari hal kecil lah, soalnya gini deh, nggak usah hal besar dulu ya. Hal kecil kayak sekarang ya, selama kita masih diberikan waktu, umur yang panjang ya, masih diberikan kesempatan untuk masih bisa bersama dengan orang tua kita, keluarga kita lakukan yang terbaik lah. Apa yang membuat mereka bahagia, kita lakukan. Udah gitu aja. Jadi jangan jadi anak yang pembangkang, jangan sakitin hati orang tua ya, turutin apa kata mereka yang terbaik ya, pasti mereka mengatakan yang terbaik ya. Itu sih kita kecil. Orang tua itu dari Tuhan juga ya. Ya ini gitu. Dari kalau misalnya kita nggak bisa mewujudkan hal-hal yang besar ya, misalkan apa, itu dulu lah ya, karena orang tua itu tadi mereka senang melihat anaknya bahagia, apa yang diinginkan anaknya tercapai, itu udah buat mereka. Jadi buat teman-teman semua ya, sekali lagi saya sampaikan buat kalian semuanya, jangan pernah meragukan rasa sayang terhadap orang tua, karena banyak sekali orang tua itu mengungkapkan rasa sayang itu dengan caranya berbeda-beda.
mungkin ada yang terlihat kayak galak ya, ada yang terlalu dimanjakan mungkin. Jadi apalagi kalau dimanja itu kita harus berhati-hati, kita harus bisa benar-benar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalau kita salah langkah, benar kata Bu Ima, kita harus dari sekarang kita bangun sesuatu yang baik dari diri kita dulu sendiri. Ya, jadi Bu Ima, karena sebenarnya banyak sekali yang mesti diobrolkan ya, kalau bicara masalah itu banyak sekali yang diobrolkan. Karena mungkin durasi yang membatasi kita, kita terima kasih sudah berkunjung di channel kita. Dan mudah-mudahan channel kita ini bermanfaat dan buat teman-teman lain yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi saran terhadap orang-orang ya, teman-teman yang lain ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Boleh komentar di bawah, nanti saya akan undang atau saya akan kunjungi teman-teman semua di mana. Tunggu video berikutnya. Yes, tunggu video berikutnya ya. Oke, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih Bu Ima. Jangan lupa dukung channel saya dengan like, share, kemudian subscribe ya. Tekan pada loncengnya biar Anda tahu ketika saya upload video baru. Oke, terima kasih. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.